Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Berderak. Wanita tua itu berdiri di tempatnya, sedikit tertegun. Ming Shi Yin merasa lega, gelar guru tetap yang terbaik. Apa dia mengompol? Bagaimana kabar tuanmu? Tanya wanita tua itu. Ming Shi Yin memikirkannya sejenak sebelum berkata, guruku telah mencapai tahap 9 daun. Dia adalah elit 9 daun terhebat di dunia. Wus! Sebuah tiang kayu muncul dari tanah. Ia terbang menuju Ming Shi Yin dengan cincin segel roh ekspansif. Bam! 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 Ming Shi Yin mengangkat tangannya dan memukul dengan kedua telapak tangannya. Bam! 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 Setiap kali mereka bertabrakan, gelombang energi ekspansif akan beriak. Pada saat yang sama, ia terus mundur dan nyaris berhasil menghalangi tiang kayu itu. Ming Shi Yin terkejut. Wanita tua ini, ternyata lebih hebat dari yang dibayangkannya. Wanita tua itu berkata, kamu masih baru. Kamu pikir aku mudah ditipu? Sekadar tiang kayu saja sudah cukup membuat Ming Shi Yin tak berdaya melawan. Ini mengejutkannya. Kapan cabang Zhenchang mempekerjakan guru sehebat itu? Menurut Feng Qinghe, wanita tua ini hanyalah barang tak terpakai yang ditinggalkannya. Tempat ini berjarak sekitar 100 mil dari Gunung Golden Court, yang dianggap sangat terpencil. Tempat ini dikelilingi hutan lebat dan tersembunyi di balik lembah. Jauh dari kota-kota manusia, tanpa perlindungan formasi, binatang buas di hutan belantara saja sudah cukup untuk membuat pusing. Rumah kayu dan tunggul bunga plum itu tampak sangat tua. Gulma di dekatnya lebih tinggi daripada manusia. Jelas, wanita tua itu sudah lama tinggal di sini. Rencana cadangan apa? Itu hanya sedotan penyelamat yang ingin dipegang teguh Feng Qinghe. Senior tua, beraninya aku berbohong padamu, tuanku benar-benar sudah di tahap 9 daun sekarang. Lagi. Pasak kayu di depannya terangkat dari tanah dan memancarkan lingkaran segel naskah sebelum melesat ke arah Ming Shi Yin lagi. Ming Shi Yin melompat dan mengacungkan senjata surgawinya, kail pemisah. Bam! Bam! Ia mengayunkannya 2 kali, dan pasak kayu itu terbelah 2. Setelah pola pada tiang kayu dipotong oleh senjata, efeknya hilang. Melihat senjata di tangannya, wanita tua itu menampakkan ekspresi ragu dan berkata, senjata kelas surga, kail dan sarung pemisah. Ming Shi Yin mendarat di tanah. Ia menatap wanita tua itu dan bertanya, apakah Anda mengenalinya, senior? Kau benar-benar muridnya. Dia telah berbicara begitu lama, tetapi pihak lain tidak mempercayainya sama sekali. Benar saja, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Tidak mudah untuk menipunya. Tak ada gunanya mencoba berkomplot di depan orang seperti itu. Jika dia berperilaku baik, mungkin pihak lain akan membiarkannya lolos demi tuannya. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Aku sudah lama menghilang dari dunia kultivasi dan tidak lagi memperhatikan urusan dunia. Setelah urusan hari ini selesai, wanita tua ini akan menyegel ngarai ini dan tidak akan lagi berhubungan dengan dunia luar, kata wanita tua itu. Ming Shi Yin tahu bahwa lelaki tua di hadapannya itu tak terduga. Dengan pengalamannya yang terbatas, wajar saja jika ia tidak mengenalinya. Kakek senior, aku toh tidak akan bisa kabur. Kalau kau tidak percaya, pergilah dan lihat. Mayat Feng Qinghe masih ada di sana. Ia menunjuk ke kejauhan. Feng Qinghe bergabung dengan 6 sekte besar untuk menyerang paviliun langit jahat. Dalam amarahnya, guruku menghabisi ke-7 sekte itu. Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan meliriknya. Waktunya belum tiba. Saya baik-baik saja. Pimpin jalan. Keduanya berjalan menuju tempat Ming Shi Yin bertarung sebelumnya. Butuh waktu lama bagi mereka untuk berjalan sejauh ini. Ming Shi Yin tidak berani terburu-buru. Ia mengikuti mereka dengan patuh. Tidak lama kemudian, mereka tiba di medan perang. Saat melihat mayat Feng Qinghe, wanita tua itu berhenti sejenak sebelum mendesah.
Dia membungkuk untuk memeriksanya, lalu berdiri dan berkata, "Kemarilah. Senior memanggilku. Mungkinkah aku memanggil jiwa?" "Oh, oh." Ming Yin bergegas mendekat. "Sejujurnya, suaramu tadi benar-benar terdengar seperti kamu sedang memanggil jiwa Feng Qinghe." Wanita tua itu mencengkeram pergelangan tangannya, dan gelombang samar energi vital berputar di sekelilingnya, lalu menghilang dalam sekejap. 4 daun? Benarkah? Aku tidak bersalah. Dengan basis kultivasiku, bagaimana mungkin aku bisa membunuh Feng Qinghe 7 daun? Tanya Ming Yin. Wanita tua itu pun berpikir. Mustahil bagi Ming Yin 4 daun untuk mengalahkan Feng Qinghe. Terlebih lagi, Feng Qinghe telah membakar lautan Qi-nya. Ming Yin bahkan bukan seorang kultivator 5 daun. Ia tidak bisa dianggap sebagai kultivator agung. Bahkan seorang kultivator 7 daun pun mungkin tidak berani meremehkan Feng Qinghe. "Kakek senior, ada sesuatu yang aku ragu untuk kukatakan." Ming Yin bisa melihat bahwa wanita tua itu sedang bimbang. "Apa itu?" Feng Qinghe bergabung dengan 6 sekte besar untuk menyerang Paviliun Langit Jahat. Kau bisa memverifikasi berita ini nanti. Alasan Feng Qinghe melarikan diri selama ini adalah karena dia ingin memancing tuanku ke sini. Dia berniat jahat, tapi kau masih membantunya? Wanita tua itu sedikit mengernyit. Anak ini ada benarnya. Aku akan percaya padamu untuk saat ini. Namun, jika kau bicara tentang tahap 9 daun lagi, akulah orang pertama yang akan membunuhmu, kata wanita tua itu. Hati Ming Yin menegang, kejam sekali. Bahkan Ming Yin tidak akan mempercayainya sampai dia melihat seorang kultivator 9 daun dengan mata kepalanya sendiri. Apalagi wanita tua itu. "Terima kasih, senior. Saya pamit dulu. Tidak bijaksana untuk berlama-lama di sini. Lebih baik dia pergi sesegera mungkin. Nyawanya lebih penting." "Tunggu." Ming Yin berbalik. Wanita tua itu berkata, "Lagi pula, aku sudah berjanji pada Feng Qinghe. Apapun yang dia lakukan, akulah yang mengingkari janjiku. Beberapa hari lagi, aku akan pergi ke Paviliun Langit Jahat dan memberitahu gurumu, untuk tidak mati terlalu cepat. Kalau dipikir-pikir, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Mari kita selesaikan penyesalan kita sebelum kita bertemu lagi." "Penyesalan? Penyesalan apa?" Ming Yin bingung, namun, ia tersenyum dan berkata, "Saya akan menyampaikan pesan Anda, senior." Setelah selesai berbicara, dia menatap mayat Feng Qinghe dengan sedikit kerinduan di matanya. Ia ingin sekali melucuti jubah Feng Qinghe, tetapi ia urungkan niatnya. Jubah itu berlumuran darah dan berbau keringat. Ia merasa jijik. Dia lenyap ke dalam hutan bagaikan kepulan asap. Wanita tua itu melihat ke arah hutan. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Sungguh sia-sia kultivasimu menerima murid pengecut seperti itu. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan." Penghalang Gunung Golden Court bersinar. Begitu terangnya sehingga bahkan warga sipil kota Tangxi pun menoleh ke arah Gunung Golden Court. Setelah beberapa saat, cahayanya redup. Lu Zhou berhenti menyalurkan ki primal. Penghalang Gunung Golden Court kembali normal. Penghalang yang menyerupai kanopi di langit kini transparan. Sesekali berkilau dengan cahaya biru redup. Pada saat ini, dia mendengar pemberitahuan tentang berakhirnya durasi kartu uji coba puncak. Lu Zhou merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya surut dan menghilang. Basis kultivasinya kembali ke wilayah pengadilan ilahi. Rasanya sungguh luar biasa, ia enggan berpisah dengannya. Lu Zhou turun perlahan dari puncak Paviliun Langit Jahat bagaikan bulu. "Salam, Guru." Si Wuya berlari mendekat. Ia buru-buru berlutut dan bersujud. Dia sedikit gemetar, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia tampak ketakutan, dahinya menempel di tanah. Ia bahkan tak berani menatap mata tuannya.